CEO kita itu orang tuanya adalah salah satu orang yang juga memberikan donasi ke pesantren itu. Makanya kita bisa ada ada informasi seperti itu, ada jalur untuk ketemu sama ustadznya langsung, kepala ponpesnya, nah itu. Dari situ baru kita ke sana, dulu kita berempat, dan kemarin saat puasa alhamdulillah kita udah bisa ngajak manajemen, Mas. Jadi seluruh manajemen kita ber-14 orang kita ke sana. Kita silaturahmi, ketemu sama adik-adik di sana, bagaimana prosesnya, dan alhamdulillah mungkin kebanggaan buat kita dijamu dengan baik juga, Mas, di sana. Kita diberikan tempat dan diberikan sebuah acara oleh mereka, dibuatkan panggung kecil. Itu menurut saya sesuatu yang sedih, mengharukan gitu. Sedihnya adalah ternyata sejauh ini yang kita lakukan, yang kita jalankan itu bisa berdampak bagi orang banyak. Itu adalah momen bahagia sekaligus haru yang bisa kita ceritakan ke orang-orang terdekat kita. Mungkin nanti kalau misalnya anak cucu kita tuh bisa tahu inilah yang orang tua kalian sudah kerjakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi. Saya selaku salah satu founder di JKN atau Juara Kuliner Nusantara. Nah, kita sekarang tuh punya 3 brand, atau yang kita bisa bilang ini kita 3 anak nih sekarang nih. Anak pertama kita itu namanya Nasi Kulit Juara. Nah, Nasi Kulit Juara itu kita pertama kali launching itu 1 Juli 2019. Nah, bulan depan itu insya Allah anak ketiga kita nih, anak pertama kita itu akan berumur 3 tahun. Yang kedua kita ada Blenger Pisang. Itu sama kita rencanakan dan memang kita sudah planningkan itu lahir di 1 Juli juga, tapi tahunnya berbeda. Selang 2 tahun nih, Mas. Nah, setelah 2 tahun kita berjalan namanya Blenger Pisang. Nah, terus yang ketiga kita ada namanya Nasi Pedas Membara. Nah, Nasi Pedas Membara itu kita mulai tanggal 4 bulan Mei gitu. Sebenarnya cukup unik nih, Mas. Jadi dari berempat ini backgroundnya beda-beda. Kalau misalnya saya mungkin agribisnis, saya sempat kuliah juga di UK, terus saya kerja di kantoran di Jakarta, di Jakarta Selatan. Terus yang kedua ada namanya Fauzi, CEO kita. Dan satu lagi ada namanya Kiki, dia punya bisnis juga namanya Puding Sedot. Nah, itu juga sudah berjalan, dan entah bagaimana ya jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya kita membuat visi yang sama untuk bagaimana kita tuh gimana ya caranya supaya bisnis yang kita jalankan itu bisa tumbuh dan berkembang secara cepat gitu. Perjalanan proses itu yang membuat kita memantapkan untuk bisa ini adalah satu tim yang nanti kedepannya akan menjadi besar, yang akan bisa solid. Ya kalau misalnya kita bahas konflik, nggak mungkin nggak ada ya, Mas ya. Ya kalau misalnya saya bahas dulu juga, dulu saya kerja terus berbisnis, ya mungkin mereka udah fokus di bisnis, ya itu mungkin menjadi kecemburuan atau menjadi perhitungan juga dari komitmen. Makanya saat itu juga kita sempat meeting besar bagaimana ini untuk lanjut ke depannya. Setelah itu saya berkomitmen, insya Allah, tabarakallah, saya menghadap orang tua saya ingin resign dari pekerjaan saya yang dimana pekerjaan itu sudah cukup nyaman, membuat nyaman. Kalau misalnya bagi orang-orang, mungkin kalau di zaman sekarang kerja di kantoran, mendapat gaji tetap, mendapat tunjangan, mendapat asuransi, itu kan sesuatu yang nyaman ya, Mas ya. Kalau misalnya kita bicara bisnis itu kan bukan sesuatu yang nyaman. Bahkan ada yang bilang, salah satu orang, dia salah satu motivator, dia bilang gini, bisnis itu hari esok tidak lebih baik dibandingkan hari ini. Dan hari ini tidak lebih baik dibandingkan hari kemarin. Tapi 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, itu bisa menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita bahas bisnis itu ya sesuatu yang challenging. Tapi kenapa saya memilih bisnis dibandingkan bekerja? Ketika saya memulai bisnis di 3 bulan pertama, 4 bulan pertama di Nasi Kulit Juara, itu memberikan suatu anugerah, Mas. Karena ketika kita bisa memberikan gaji ke orang, kita bisa memberikan bantuan ke orang-orang yang membutuhkan. Kenapa orang-orang membutuhkan? Karena kan supplier kan butuh kita butuh supplier. Itu
ada sesuatu yang menjadi turning out atau turning point saya untuk berpikir bahwa kayaknya berbisnis itu lebih memberikan dampak banyak di lingkungan saya dibandingkan saya bekerja. Makanya kan kalau misalnya kita bahas terkait dengan itu, Nabi Muhammad pernah bilang 7 dari 10 pintu rezeki itu datangnya dari berdagang. Itu salah satu kenapa saya yakin ya kalau misalnya saya bahas orang tua saya adalah seorang pekerja, mungkin itu menjadi sulit gitu Mas. Saya butuh waktu cukup lama untuk bisa meyakinkan orang tua saya ini adalah jalan saya, ini adalah jalan terbaik saya, dan ini adalah keinginan saya. Kalau misalnya dibahas dari respon orang tua, kebetulan saya waktu itu belum menikah. Mungkin kalau misalnya pandangan orang tua akan melihat, ini kamu kedepannya mau bagaimana? Pendapatan kamu emang berapa? Ya, saya mungkin terbuka. Gaji di nasi kulit itu 1,4 juta, Mas. Itu 1,4 juta kalau misalnya kita bahas di sekarang mungkin, wah 1,4 juta untuk hidup, apakah bisa? Saya realistis, kalau misalnya untuk seorang keluarga, sudah berkeluarga, mungkin akan berat. Kalau dibilang bisa, ya namanya rezeki itu kan bisa datang dari mana aja. Tapi kalau misalnya untuk realistis memang agak berat. Tapi saya melihat ini tuh punya potensi, ini tuh berkembang. Ini bukan sesuatu bisnis yang akan stuck gitu aja atau berjalan di dalam satu koridor. Tapi kan bisnis itu kan bisa memiliki koridor-koridor banyak. Ketika kita berjalan kita bisa melihat potensi-potensi income yang bisa datang dari mana saja. Makanya kita punya anak kedua, kita punya anak ketiga, ya nanti insya Allah ada anak-anak berikutnya, bahkan dari anak itu bisa jadi cucu, bisa jadi cicit, dimana suatu bisnis kita tuh bisa berdampaknya banyak untuk orang sekitar dan bisa menjadikan apa ya, wadah. Kita melihatnya wadah ya, wadah untuk bisa mensejahterakan banyak orang, seperti itu sih Mas. Dibilang rame, ya alhamdulillah ya Mas ya, kalau misalnya untuk bisnis baru yang belum pernah terkenal sebelumnya, ya itu rame Mas. Tapi ya 90% keluarga kita. Jadi keluarga, kerabat, teman, sahabat, saudara itu yang datang, yang coba, oh ya enak. Tapi kan kita tidak bisa memvalidasi ya Mas ya, bagaimana orang-orang lain di luar sana yang mencoba. Nah, kita mencoba strategi lain ya, kita gimana caranya kita berpikir minimal kita dulu bukan bagaimana orang pengen membeli terus-menerus, tapi kita mencoba bagaimana orang itu coba dulu. Kalau misalnya udah mencoba dan dia repeat order, ya alhamdulillah. Kalau misalnya enggak, ya sudah. Berarti kita harus merubah bagaimana konsep produk dan rasa dari produk kita. Mencoba beberapa cara, kita membagi ke teman-teman kita, masuk ke biaya marketing, kita minta tolong orang untuk mereview, kita bayar orang untuk bisa mereview produk kita minta tolong di-upload dong, kita tolong ini dong, kita coba masukin ke kantor mereka. Ya alhamdulillah, perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil Mas. Kalau misalnya kita bicara Ramadan dulu ke pasar, manggul sayur, manggul jamur, gitu-gitu. Kita memang benar-benar sampai ke bawah. Kita ke pasar, kita cari kulit seperti apa. Terus kita benar-benar belanja barang-barang. Kita ya kalau misalnya sekarang untuk settingnya, preparation sebelum opening ya, kalau kita bahas dulu ya itulah sebuah proses. Kita benar-benar dari bawah. Kita tidak bilang dari nol. Kenapa kita tidak bilang dari nol? Ya karena kita sudah ada modal sebelumnya. Tapi kita belajar proses itu dari manajemen itu dari nol. Kita bahasnya manajemennya. Tapi kalau dari finansialnya karena kita sudah punya modal sebelumnya, memang modalnya terbatas. Kita sudah ada modalnya. Kita tidak minjem sana sini, dan alhamdulillah di hampir 3 tahun ini, bulan depan kita 3 tahun berjalan, ya kita tidak ada pinjaman kemanapun dan kita tidak ada utang. Alasannya pertama, kalau misalnya kita berhutang, kita punya tanggung jawab. Terus kalau misalnya berhutang, berarti rasa nyaman kita untuk kita berjalan sehari-hari itu akan terfikirkan. Padahal kita sudah ada pikiran di luar dari pengembalian dana tersebut. Ya, dari divisi kita, setiap divisi pasti ada pekerjaan atau misalnya ada masalah. Dan yang terakhir ya, kalau misalnya kita hutang berarti kita riba. Meskipun di satu sisi sekarang sistem skema pendanaan itu sudah banyak ya Mas ya. Tapi kita mencoba sebisa mungkin selama kita masih punya cash flow yang baik, alhamdulillah masih diberikan amanah untuk menjalankan tanpa hutang, ya kita tidak berhutang. Bahkan kita bisa mencoba untuk bisa memberikan ke orang-orang sekitar gitu. Makanya kita komitmen Mas. Kita komitmen setiap bulan kita punya satu yayasan penghafal Al-Quran di Kabupaten Bogor. Itu setiap bulan kita rutin komitmen kepada Allah, kita memberikan bantuan berupa nominal dana yang dipakai mereka untuk operasional sehari-hari. Kalau misalnya kita bahas titik poin, sebenarnya pertama ya kita tidak
munafik ya Mas ya. Ya itu karena viral. Tapi setelah kita viral, ternyata langsung banyak nih Mas. Nasi kulit ini, nasi kulit A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau misalnya kita bicaranya kenapa kita bisa sustain, ya karena saya operasional, saya dituntut untuk bisa menjaga kualitas dari produk. Marketing dituntut bagaimana bisa memberikan informasi. Kita tuh tidak hanya kulit, kita punya oseng mercon, kita punya nasi jinggo Bali, kita punya bumbu ireng Madura. Produksi dituntut bagaimana bisa memberikan produk yang dihasilkan dari outlet itu sesuai dengan standar kita. Dan CEO kita juga punya tuntutan bagaimana kita bisa mengkonsepkan nasi kulit itu tidak hanya makanan viral, tapi bisa jadi makanan seharian. Makanya jadinya sebenarnya nasi kulit itu kita konsepkan adalah menu Nusantara. Jadi kuliner Nusantara yang dibalut secara modern. Seperti itu. Faktornya pertama, kebutuhan dan keinginan dari konsumen kita. Terus bagaimana kita bisa menjadikan setiap kota itu menjadi footprint kita, Mas. Jadi kan kalau misalnya kita bahas, kita memperbanyak cabang itu kan sebagai marketing kita juga, Mas ya. Menjadi footprint kita, lebih banyak dikenal sama orang, lebih banyak orang bisa mencoba, lebih dekat dengan konsumen, seperti itu, Mas. Makanya dari itu, ini adalah momen kita nih. Ketika kita sedang naik, kita harus bisa menggunakan momentum ini, jangan sampai tersia-siakan dengan dan lewat begitu saja, itu, Mas. Kalau kita bahas franchise, nasi kulit itu dulu pernah ada yang mau menjadi master franchise kita, terus dia mau support dana 400 juta. Itu kita cuma punya 3 outlet, Mas. 3 outlet kecil. Kalau kita bahas 400 juta itu sesuatu yang wow. Tapi kita bahas, ini bisnis, ini anak kita. Makanya kita selalu memindsetkan bisnis itu adalah sebagai seorang anak. Kalau misalnya kita punya anak, kan kita pengen anak kita itu kan kita yang merawat. Kita pengen tumbuh kembang anak itu kita tahu perjalanannya. Umur 1 tahun dia bisa berbicara ao. Umur kedua tahun dia udah mulai merangkak, ketiga udah mulai berjalan segala macam seperti itu. Nah itu kan kita pengen tahu prosesnya, Mas. Kalau misalnya kita franchise, kita tidak tahu prosesnya. Kita tidak tahu apakah anak itu di luar seperti apa. Apakah anak itu kita sekolahkan, guru-gurunya bisa mengajarkan dengan baik dan benar. Memang kita bukan orang tua yang paling baik, tapi setidaknya kita melakukan yang terbaik. Kalau misalnya franchise kan, ya balik lagi, franchise itu bagi saya orang-orang yang bisa memiliki manajemen dan maintain dengan baik, mungkin bisa melakukan itu. Tapi kalau kita, bukannya kita belum bisa, tapi kita untuk saat ini kita belum mau. Outlet pertama kita itu ada di salah satu kios kecil ukuran 1,8 dikali 2 meter. Itu di Kota Bogor, deket Regina Pacis. Jadi kios kumpulan food court gitu. Ya kalau misalnya kita bahas, sampai sekarang masih ada, Mas. Kita pertahankan itu menjadi histori kita. Tempatnya memang tidak mewah. Dari lookingnya juga agak kurang, karena kan kita dari berempat itu kita punya modal juga terbatas. Ya kita mencoba di situ. Ya kalau misalnya kita bahas pesimis, mungkin sedikit pesimis. Karena dari tempatnya, dari lokasinya, dari pandangan dari luar juga, kita di dalam, kita 1, 2, 3, 4 outlet di dalam. Jadi kalau dari pinggir jalan kita urutan keempat, ya mungkin agak susah, Mas. Tapi kita bicara realistis, Mas. Kalau misalnya kita bicaranya tentang ide, kita bicara tentang planning, kita bicara tentang konsep, itu nggak akan pernah bisa ada hasil tanpa kita jalani. Makanya banyak banget orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa kegagalan terbesar itu bukan kegagalan ketika kita mencoba dan tidak berhasil. Tapi kegagalan terbesar dalam proses dan konsep saya, kegagalan terbesar adalah ketika kita tidak memulai. Itu adalah suatu kegagalan bagi saya. Jadi saya tidak pernah salah dan saya tidak pernah gagal karena antara saya menang atau saya belajar. Satu kata sih, komitmen. Karena dengan komitmen kita bisa menjangkau banyak hal. Sama kayak hubungan suami istri, yang dipegang komitmen. Hubungan partner bisnis juga kita bicara komitmen. Bagaimana kita bisa menjadikan komitmen itu selaras dengan visi kita. Dari visi kita selaras dengan misi kita. Misi berarti kan ada job desk. Job desk ada pekerjaan. Pekerjaan ada daily routine seperti itu. Jadi secara garis besar itu bisa menjangkau banyak hal gitu, Mas. Mimpi kita adalah yang pasti kita bisa mensejahterakan banyak orang. Kalau misalnya kita bisa mensejahterakan banyak orang, berarti kan sebenarnya kan rezeki itu amanah. Dengan kita bisa mensejahterakan banyak orang, berarti kan ya insya Allah yang di atas atau Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan amanah yang lebih baik lagi. Kita bukan bahas lebih banyak karena banyak itu belum tentu bisa berkah, tapi lebih baik lagi. Nah itu kalau misalnya kita bahas mau dibawa kemana, kita mau membawa lebih besar. Lebih besar dengan cara apa? Dengan cara bisa mensejahterakan lebih banyak orang lagi, gitu, Mas.
teman-teman di luar sana yang ingin memulai bisnis, terutama yang baru mau memulai bisnis, kalian punya potensi, kalian punya ide yang cemerlang, kalian punya planning yang baik, kalian punya sumber daya yang baik. Tapi ketika kalian tidak eksekusi, itu sama aja kalian tidak melakukan apapun. Tanggapan mereka pertama melihat memang dari lingkup bisnis. Kalau misalnya bicara tentang bisnis, beberapa teman saya juga ada yang punya bisnis, tapi bisnisnya ekspor impor, yang bisnis yang keren. Tapi kalau misalnya kita bahasnya bagaimana, kan kalau misalnya bisnis keren kan belum tentu profit ya Mas ya. Saya nggak tahu bagaimana mereka menjalankannya. Tapi kalau misalnya kita jalankan adalah bagaimana kita menyenangi apa yang kita kerjakan, itu lebih dari cukup Mas untuk segalanya. Mungkin teman-teman yang mau mencoba atau tertarik untuk merasakan bagaimana nikmatnya nasi kulit juara, bagaimana nikmatnya belenger pisang dimakan ketika sedang dingin atau lagi hujan, dan bagaimana nasi pedas membara bagi pecinta pedas, itu bisa dicek di Instagram kita. Ada nasi kulit juara, ada nasi pedas membara, sama ada belenger pisang. Belenger, bukan belenger, tapi B-E-L-E, belenger. Nah, itu nanti di situ ada info highlight di mana store dan outlet kita berada. Kalau saat ini kita di Bogor ada, Depok ada, Cibinong, Cibubur, Tangerang, Tawangan, Jakarta juga ada. Oke, buat teman-teman pengusaha jangan lupa subscribe channel Halo Bos di YouTube untuk mendapatkan kisah inspiratif lainnya dari pengusaha lain. Terima kasih.